Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Jawa Post TV yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan pagi ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan juga untuk bisa bertemu, bermuajahah di program Mutiara Islam Jawa Post TV yang tersaji setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari. Sekarang saya sudah bersama Al-Ustaz Haji Ahmad Habibul Muiz LCM SOS dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali Ustaz Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya? Sehat, Alhamdulillah. Ini yang paling penting, nikmat kesehatan ini yang sangat-sangat mahal. Sehat aja mahal, apalagi sakit ya. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa yang namanya manusia hidup di dunia itu memang harus selalu berkompetisi. Dalam bahasa Al-Quran, berkompetisi yang baik. Atau kita ini diperintahkan untuk fastabil khairat. Berlomba-lomba mencapai kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di sisi lain secara duniawi kita juga dituntut untuk selalu berkompetisi satu sama lain sehingga kadang-kadang kita juga terpeleset. Maunya sih berkompetisi, tapi akhirnya kita terjebak pada pertaruhan-pertaruhan yang ini kalau kita tidak mewaspadai secara detail, kita akan terjerumus, kita akan terpeleset di dalamnya. Nah, kaitan dengan itu semua, pagi ini pemirsa, kita akan kupas hal yang sangat fenomenal sekarang ini ada di masyarakat, menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat, termasuk pengambil kebijakan dan penindakan dari kasus-kasus kejahatan. Kita pagi ini bicara tentang waspadai judi online. Baik, sebelum kita masuk di dalam tema yang kita bahas, Ustadz bisa menyapa dulu ya untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah siap untuk mengikuti program kita. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqullah. Yang saya hormati Bapak Isa dan para pemirsa Jawa Post TV, Mutiara Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kehidupan kita selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Amin, amin. Dan selalu kita punya motivasi untuk memperbaiki diri dalam rangka ketaatan kita dan ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memperbincangkan tentang fenomena yang hari ini menjadi perhatian luas dari semua kalangan ya. Masyarakat, aparatur penegak hukum ya, pengambil kebijakan, bahkan juga keprihatinan orang tua harusnya terhadap keluarga dan anak-anaknya. Karena fenomena juga sudah terjadi. Yaitu tentang waspadai perjudian online. Ya, terutama online. Dulu nggak ada online ya. Iya. Namanya judi offline. Judi offline. Ya. Pakai kupon ya. Itu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita pertama bicara tentang apa itu judi kan begitu ya. Judi ini ya semacam permainan ya. Permainan, pertaruhan ya, dengan mempertaruhkan uang atau sesuatu. Sehingga yang menang kemudian mengambil,
keuntungan, Ya. yang ngalah gondok, Panas. yang kalah panas, gitu ya. Panas, Apakah ya. muncul permusuhan ya, Ya. dan sebagainya. Ini tidak fair sebenarnya ya. Karena itu kalau fenomena judi online yang hari-hari ini sedang rame, itu kan di beberapa literatur yang kita baca itu terjadi pasca pandemi ya. Pasca Terutama di pandemi pandemi maraknya kan, ya. pandemi itu kan begitu akrabnya kita dengan Kita dengan gadget, betul. dengan apa namanya digital ya, platform mulai muncul, begitu orang hampir 2 tahun ya, Ya. kesehariannya itu sangat luar biasa, karena dia at home, nggak bisa kemana-mana, maka teman yang paling Paling akrab ya. paling akrab itu ya gadget gitu Bestinya kan. ini gadget. Ternyata dimanfaatkan juga itu Iya, ya, oleh mereka penyedia para konten yang macam-macam itu ya, penyedia Ustaz, ya. itu. Berkembang dan berkembang terus ya. Dan berita yang paling terakhir yang kita dapatkan ini kan, korbannya sudah sangat melampaui ya lintas ekonomi, sosial ya, betul. status sosial ekonomi. Bahkan usia 10 tahun di bawah anak-anak pun juga jadi korban. Jadi lintas usia, Lintas usia, lintas strata ekonomi, betul, lintas pendidikan juga. betul. Ya, 80% malah adalah masyarakat ekonomi menengah ke menengah ke bawah. bawah ya. Dan 20%-nya bisa miliaran transaksinya itu adalah orang-orang yang mereka yang berduit ya. Artinya tidak memandang usia. Korbannya tidak memandang usia. Nah, berita yang terakhir yang kita baca pun korbannya sudah mencapai angka 4 juta. 4 juta orang yang ikut terlibat dalam permainan. Ini yang diketahui korbannya ya. Betul. Belum lagi pelakunya berapa juta ya. Ini. Artinya gini, mungkin ya memang faktornya orang awalnya nggak sadar ya. Ya, ya. Jadi tidak ada kesengajaan boleh jadi. Tapi kemudian begitu dia sudah masuk di wilayah permainan itu, masuk jebakan-jebakan itu. Ya. Bahkan mungkin pertama diberikan ya kemenangan awal gitu kan. Akhirnya, wah saya menang nih, saya menang gitu kan. Nambah, ngeslot lagi ya. Ngeslot lagi, ngeslot lagi. Ya. Ternyata itu adalah by design. Ya. By design. Didesain begitu. Akhirnya ada ketagihan-ketagihan. Jadi ini kenapa kita butuh untuk waspadai, prihatin betul ya, karena korbannya sudah lintas usia juga. Ya, ya. Dari mulai usia anak-anak, siapapun lah yang berinteraksi dengan gadget ini bisa berpeluang menjadi korban dari perjudian online. Judi online. Bahkan sampai aparatur ya. Betul. Kita kenakan ya. Iya. Ya sama-sama yang sudah kita saksikan. Rumah tangga kacau ya. Tingkat melahirkan tindakan kriminalitas, Karir pembunuhan. hancur, rumah tangga kacau, Luar ya. biasa. Pendidikan terbengkalai. Yang terakhir juga anggota legislatif juga ya. Sampai 1000 juga. Ada indikasi-indikasi juga ya terkait masalah pencucian uang ya, dan sebagainya. Terlepas dari fenomena itu, kita sedang tidak membicarakan tentang judi online-nya ya. Bukan judi online-nya, tetapi yang perlu kita waspadai bahwa fenomena ini harus menjadi perhatian, kewaspadaan untuk kita semuanya. Karena sudah lintas sektoral. Dan dampaknya bukan hanya faktor ekonomi. Bukan hanya faktor kemudian kerugian berapa yang sudah dikeluarkan oleh orang yang terjebak kepada permainan judi online. Tetapi itu juga ketagihan juga. Adiknya itu ya. Adiknya itu yang juga berbahaya. Kemudian dia bisa akhirnya ya kayak orang kecanduan narkoba gitu lah. Betul. Kalau sudah sakau gitu. Dan sudah bahkan sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa segala Ustaz ya untuk terapinya itu. Terapinya ya. Harus dipisahkan dari gadget. Lah ini jadi ini harus menjadi kewaspadaan kita semuanya. Karena itulah kita angkat ya sebagai satu perbincangan. Bentuk kewaspadaan mengingatkan kewaspadaan dan bagaimana agama. Ya. Ya, Islam itu berperan untuk memberikan satu edukasi, ya, satu guidance, ya, petunjuk. Guidance Islam itu kan hidayah, hidayah itu kan petunjuk. Betul. Jadi orang yang tidak ingin tersesat hidupnya, yaitu harus kembali kepada agama. Bahasa Nabi kan begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi barang siapa yang ingin selamat hidupnya, dunianya dan akhiratnya, ya dia harus kembali kepada keyakinan kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam datang itu kan untuk memberikan hidayah. Bahkan Al-Quran dikatakan sebagai hudan linnas, juga hudan lil muttaqin. Artinya apa? Prinsip-prinsip, nilai-nilai ajaran
yang dibawa oleh Islam itu universal. Ya. Hudan linnas. Petunjuk Bukan bagi hanya manusia. untuk orang yang meyakini Islam sebagai sebuah agama, Ya. tapi manusia keseluruhan bisa mengambil prinsip-prinsip. Kalau mereka secara jujur mau belajar tentang Islam, dia akan menemukan mutiara-mutiara Selamat ya. ajaran dalam Islam. Kita masih di acara Mutiara Islam. Ada istilah di Al-Quran itu laibun ya. Ya, Kalau istilahnya orang Bangil atau orang Ampel, leib. gitu. Leib itu permainan, judi. Laib ya. Laib atau kalau bahasa slangnya itu leib. Kita akan kembali hadir untuk melanjutkan tema kita waspada terhadap judi online sesaat setelah kita simak dulu beberapa materi pesan berikut. Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Mutiara Islam Jawa Pos TV, Anda belum terlambat karena baru satu segmen yang kita lalui dan kita bahas tentang waspada terhadap judi online yang sekarang ini marak di masyarakat. Bagaimana peran agama. Sebelum kita jeda tadi, Ustadz Habibul Muiz sudah menyampaikan bahwa agama itu sangat berperan, agama itu sebagai petunjuk atau sebagai arahan, guidance, bagaimana kalau kita ingin selamat, ya dengan menggunakan agama. Dan Islam hadir tidak hanya untuk orang Muslim saja, kan gitu Ustaz ya. Betul. Tapi Islam ini hadir untuk rahmat bagi sekalian alam semesta. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Isa. Jadi kembali kepada judi online ya. Ya. Bagaimana Islam memberikan satu petunjuk. Ya, kita butuh petunjuk nih orang. Yeah. Orang hidup itu kalau nggak ada petunjuk repot nanti. Nah, repot. Apa aja semuanya ada petunjuknya lah, Betul, gitu kan. betul. Ada manualnya. Ya, Ada saja. manualnya gitu ya. Produk-produk IT juga selalu akan diiringi selalu dengan ada. manualnya gitu ya. Jadi judi itu dalam bahasa agama disebut dengan maisir. Maisir. Ya. Wal maisir. Kita temukan umpamanya di dalam surat Al-Baqarah 219 ada, di Al-Maidah juga ada. Ya. Jadi wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat yang lain di surat Al-Maidah 90 itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Masya Allah. Jadi kalau direnungkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ya, kadang-kadang perlulah dibuka ayatnya ya, ditadaburi, direnungkan. Terus kata Said Qutb itu kalau Anda baca Quran, rasakan Anda seakan-akan sedang dialog langsung dengan Allah ini. Jadi kayak orang tua dengan anak, orang tua berpesan. Kalau kita dengan atasan berpesan, menyampaikan misi. Ini Allah berpesan sama kita. Dan Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamr. Khamr ini minuman ya. Jadi kalau minuman aqua nggak apa-apa. Kopi nggak apa-apa masiannya. Kahwa nggak apa-apa ya. Khamr ini minuman yang ma khamr al akal. Minuman yang memabukkan. Ya, mempengaruhi akal. Macam-macam jenisnya saya pikir itu ya. Yang kedua wal maisiru. Perjudian. Soal offline mau online itu soal jenisnya. Ya, betul. Caranya ya. Caranya aja, teknologinya. Karena sekarang eranya era IT. Sehingga dimanfaatkanlah kecanggihan teknologi itu untuk tujuan yang tidak baik ya. Untuk tujuan yang merusak gitu. Wal azla wal al-ansab. Al-azlam al-ansab itu menyembelih untuk berhala.
Jadi berkorban untuk berhala itu nggak boleh. Wal azlamu, azlam itu mengadu nasib dengan anak dulu di masa waktu itu. Di gambling kalau orang ingin punya sesuatu dia dengan melemparkan anak panah atau melemparkan batu, sejauh jatuhnya batu itu maka itulah hak tanah dia. Gitu, gitu ya. Azlam itu maksudnya di situ gitu. Termasuk begitu. Dulu ada ya pakai anak panah juga. Jadi kalau lemparannya nggak kuat ya itulah dapat jatahnya sama sejauh itu. Tapi yang ingin kita tegaskan adalah Allah mengatakan rijsun min amalis syaitan. Itu rijs. Apa jadi rijs itu? Rijs itu kotor. Kotor dari sisi prosesnya, mengotori hati, mengotori pikiran, ya. Bahkan itu nanti yurithul adawah, mewariskan permusuhan. Jadi Allah mengatakan rijsun min amalis syaitan. Itu perbuatan setan. Dan setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan selalu menggoda. Makanya manusia. Digoda itu lintas usia. Aparatur juga bisa kena, gitu kan, penegak hukum juga bisa kena, apalagi masyarakat biasa yang tidak mudah sekali untuk kemudian menjadi objek kan. Jadi kalau rakyat jelata ini setannya ya kelas-kelas ringan saja Ustaz ya yang goda ya. Tapi sekarang yang dipersoal sekarang oleh aparat kan bahwa kan pemerintah sudah membuat satu tim ya. Ya, ada satgas. Ada satgasnya gitu kan. Pemberantasan judi. Nah, itu yang disampaikan kan bahwa pertama modusnya itu kan masyarakat bawah yang didatangi, ajak ngobrol ya, kemudian dipinjam nomor KTP-nya, kemudian rekeningnya, justru dipakai sebagai rekening penampungan oleh para bandar-bandar ini kan. Akhirnya korbannya masyarakat. Nah, sampai hari ini kita dapatkan informasi kan rekening itu sudah ribuan yang diblokir gitu kan. PPATK sudah hampir 5.000 rekening yang diblokir itu. Oke, kembali kepada maisir. Jadi maisir ini adalah perjudian yang dikatakan rijsun min amalis syaitan. Perbuatan kotor. Yang kotor yang dilakukan oleh syaitan ini. Maka perintahnya fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jadi kalau kamu pengen sukses, ojo judi. Tinggalkan itu. Judi itu hanya penipuan gitu. Anda akan nggak ada orang yang kaya lewat judi itu. Kata remeh-remeh. Ya. Katanya kan di awal-awal Ustaz ya. Di awal-awal itu seperti yang disampaikan Ustaz di depan tadi bahwa pemain baru ini kan perlu dihibur dulu ya. Disenangkan dulu. Menang. Mabuk habis itu. Nah, setelah mabuk ganti ya. Ya udah dimainkan sama bandarnya kan. Dan yakin gak ada orang yang kaya dari hasil judi? Gak ada. Ya. Bukan hanya itu, nggak berkah juga. Nggak berkah. Udah nggak berkah. Gitu. Ya. Para ulama kita mengatakan, jumhur salah satunya di antaranya Imam Ibnu Taimiyah umpamanya. Yeah. Bahkan perjudian itu lebih dahsyat dampaknya dibandingkan dari riba. Oh. Riba haram juga. Iya, ya. Kan? Haram juga. Riba haram. Nah, tapi judi ini jauh lebih dahsyat lagi. Pengaruhnya. Dampak. Bukan hanya faktor hartanya. Hartanya sudah nggak halal nanti. Betul. Harta yang didapat dari proses perjudian udah nggak halal. Kalau nggak halal pasti nggak berkah sudah. Yang kedua, kemudian dampaknya pada yang lain-lain, pada psikologi, pada permusuhan, kebencian, gitu kan? Jadi rusak itu semuanya. Jadi akhirnya orang begitu sudah kena jebakan judi tadi itu, lupa istrinya, lupa anaknya. Bisa terjadi perceraian. Perceraian itu akibat nanti kemana-mana, dampaknya itu rumah tangga bisa terancam, hak-hak anak dan istri. Kalau yang bermain suami loh ya. Yeah. Kalau yang bermain istri lain lagi juga. Nah itu apa? Apakah korbannya suaminya itu? Korban suaminya. Ya Allah, ya Rob. Jadi ya Allah. Kembali kepada maisir ya. Jadi karena itu perbuatan maisir ini perbuatannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari itu sampai malah begini. Ya ini nanti meskipun zaman itu kan enggak di zaman dahulu di masa Nabi substansinya maisir. Bentuknya mungkin enggak seperti sekarang gitu kan. Jadi al-la'ibu bis-saffaini gitu. Ka'akili al-khinzir. Jadi orang yang bermain dadu
dua mata itu. Oh, Dulu iya. kan dadu namanya. Dadu. Zaman kita kan Kotak dadu itu ya, kotak Ustaz, ya. Itu kan gambling ya. Orang yang bermain dua mata, dadu itu ka'akil lahmil khinzir kata beliau. Seperti orang yang memakan daging babi. Itu jadi orang, seperti itu ya. perumpamanya orang yang bermain dengan dua mata dadu Ya. dengan tujuan judi, Ya. maka itu seperti orang yang memakan Daging babi. Jadi kalau ini kan kotak kubus itu Ustaz Pernah ya. Pernah lihat ya gitu ya? Ya, dilempar gitu ya. Ustaz pilih satu atau dua. Gitu. Gitu ya. Itu udah gak boleh ya. Nggak boleh. Yang kedua kata Nabi, wallaibu bihima, dan orang yang bermain dengan dua mata dadu itu, bighairi kimar, bukan dengan maksud judi, itu seperti orang yang tangannya dicelupkan kepada darahnya babi. Ya Allah. Itu padahal gak niat ya, gak niat judi ya. Itu ya. Bukan tanpa judi, itu seperti kata Nabi dalam hadits Bukhari ya, seperti orang yang mencelupkan tangannya ke darahnya babi. Padahal itu hanya sebagai hiburan saja. Ya artinya begini, makanya para ulama termasuk di antara memakruhkan kan kayak bermain satronji gitu ya. Ya bermain yang kira-kira, coba kita baca di ayat itu, di akhir nanti. Jadi innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi syaitan itu dalam bahasa surat Al-Maidah ayat 90 itu ya. Surat yang kelima ayat 90. Setan itu dengan khamr, dengan maisir ingin menjebak pelakunya itu al-adawata wal baghdha. Permusuhan. Yeah. Wal baghdha ada itu permusuhan, baghdha benci. Kalau dulu di film-film kan kalah langsung main duar. Ya judinya orang koboi. Koboi ya. Iya. Dulu masa kecil itu kalau menang langsung dodor. Kita akan lanjut Ustaz di ayat yang di Al-Maidah yang Ustaz bacakan tadi untuk selanjutnya. Kita akan bedah setelah kita simak dulu beberapa materi pesan, dan pemirsa kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Pemirsa, kalau orang itu sudah punya pikiran judi, maka apapun bisa dipakai untuk taruhan. Coba bayangkan dulu itu ya. Ketika ada kendaraan lewat, kendaraan ini nomor polisnya ganjil atau genap. Ya, itu satu. Yang kedua itu ya. Ini orang yang bakal lewat ini laki apa perempuan. Dipakai judi juga itu ya. Pikirannya sudah pikiran bertaruh itu, dan apapun itu bisa dipakai untuk sarana judi. Tidak jauh-jauh judi online sekarang ini yang lagi marak ya. Tapi pikiran atau hati kita kalau memang sudah masuk terpengaruh dengan ayat yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa setan itu akan menggoda manusia dengan berbagai cara, termasuk membuat kita saling bermusuhan, saling membenci. Ya, monggo Ustadz. Medianya macam-macam ya. Medianya bisa apapun macam-macam. Bisa dipakai. Iya. Kalau sudah jiwanya, pikirannya judi. Kotor ya. Apapun bisa dipakai judi gitu. Nah, itu kan. Jadi kembali ke surat Al-Maidah tadi ya. Ayat yang ke-90. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah setelah Allah menyatakan bahwa judi kemudian sama khamr tadi itu rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan kotor. Jadi Allah sudah menstempel itu. Stempelnya ini rijis. Gitu ya. Dan itu perbuatan setan. Artinya setan selalu mengajak orang untuk tersesat. Setelah itu Allah menyampaikan dampaknya. Allah membuka. Setan maunya apa sih? Kan begitu. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya syaitan itu menginginkan bagi anda pelaku khamr, minum khamr,
Tadi mana-mana kan begitu Ustaz saya. Ya. Pelaku kejahatan itu ada hubungannya dengan homer itu. Mabuk dulu, baru Mabuk kemudian dulu, baru. berani. Iya, betul. Mulai terpengaruh kan. Akhirnya macam-macam. Kriminalitas, seksualitas. Karena hilang akal. Hilang Ustaz. akalnya. Udah nggak bisa berpikir rasional. Betul. Itu homer. Bahaya homer di situ. Kemudian maisir. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah tadi. Innama yuridu ayyuka bainakumul adawata wal baghdha. Allah menginginkan dengan perbuatan homer ataupun maisir, judi itu adalah permusuhan. Adawah wal baghdha, saling benci. Sudah. Nggak ada ceritanya orang kemudian yang kalah dan menang orang-orang senang, bahagia. itu drama aja di Drama, ya? belakangnya awas kamu. Iya. Ada pembalasan itu Awas nanti. itu kan, itu pasti itu sudah. Nggak ada yang suka lain dengan orang sedekah. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang mengajak kamu judi, sedekah aja sudah. Sedekah barokah. Sedekah itu justru kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam hadisnya yang berkata Nabi itu kan, tidak ada orang yang merugi gara-gara sedekah. Itu sedekah itu cara dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Jadi yang lebih lawannya baik, lebih maisir sedekah. Kalau maisir ku judi, benci, hilang, permusuhan, mangkel. Nah, wes. Tapi sedekah enggak. Yang penting sedekah bantu orang yang enggak mampu, bantu orang yang proyek-proyek dakwah. Sama-sama mengeluarkan, tapi motifnya beda. Satu motifnya adu nasib. Kalau yang sedekah itu nasibnya pasti baik kalau dia ikhlas, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbuatan setan, dan setan melalui maisir itu ingin ada permusuhan, kebencian di antara kita semuanya. Karena itu kemudian alasan berikutnya yang Allah sampaikan, wa yasaddukum an dzikrillahi wa anis shalah. Pemain judi, pemain minum-minuman, itu pasti nggak ada ingat sama Allah. Ingatnya aku menang piro kira-kira. Dibuat apa gitu. Dia nggak akan ingat sama Allah, dan dia pasti lupa sholat. Awalnya memang khamr dulu ya Ustaz ya. Itu kan awalnya nggak apa-apa kalau kamu tidak akan menjelang waktu sholat gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau itu jelas, dilakukan, sholat jadi gak ingat Allah itu karena memang dulu kan ada tahapan. Pengharaman khamr itu ada 4 tahapan dalam ayat-ayatnya itu. Jadi pertama ya di masa Nabi kan jahiliyah itu minum khamr sudah kayak tradisi budaya harian sudah begitu. Bahkan pernah dialami juga karena Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum dilarang, sebelum ada innamal khamru wal maisiru wal ansab itu ya sebelum sholat minum, pas sholat baca ayatnya nggak bisa lancar, terbalik-balik. Ya Rabb, akhirnya kemudian ayat yang terakhir yang keempat itu jelas tegas. Kisahkan di dalam riwayatnya itu setelah turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsun min amali syaitan, wastanibu, langsung di antara sahabat yang mendengar ayat itu dan dia masih ada khamr langsung dimuntahkan, bahkan dikeluarkan. Riwayatnya ya tentang asbab nuzulnya ayat yang berkaitan dengan khamr dan maisir. Kembali ke ayat tadi, jadi orang yang tadi itu bahaya yang ditimbulkan dari khamr dan maisir tadi itu permusuhan, kemudian saling benci, kemudian lupa sama Allah, kemudian nggak sholat, lupa sholat. Apa kata Allah? Fahal antum muntahun? Ayo tinggalkan. Masa nggak meninggalkan? Kalau Anda nggak meninggalkan khamr, Anda nggak meninggalkan maisir, sudah Anda akan jatuh pada situasi yang seperti itu. Anda pengen selamat, jauhi khamr. Anda pengen selamat, jauhi judi. Nah, itu. Betul. Jadi begitulah agama mengajarkan pada kita. Jadi kalau sebelum kemudian undang-undang melarang judi itu jauh-jauh agama itu sudah mewanti-wanti dengan sangat keras bahwa tidak ada untungnya. Kalaupun kemudian oleh bandar Anda dimenangkan pertama, dikasih kemenangan kedua, terus punya ketakir, menang aku mau. Tapi sebagian orang menganggap bahwa agama itu kan dianggap sebagai penghalang, dianggap sebagai handicap dari orang-orang untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam masalah ini apa tanggapannya, Ustaz?
karena orang ini kan perlu disadarkan bahwa agama itu guidance, petunjuk. Sebenarnya gini ya, jadi kalau filosofinya coba kita kalau agak berpikir lebih dalam. Ya. Kita hidup itu kan ada yang menjadikan. Kita hidup ini kan masih filosofinya pertanyaan kemudian untuk apa kita hidup? Nah, apakah hidup kita ini sekedar hidup gitu, makan, main, pulang kerja, kawin, punya anak, apa begitu aja? Lah kalau cuma begitu apa bedanya kita dengan hewan? Hewan gitu. Hewan juga butuh makan, kita butuh makan. Hewan butuh istirahat, kita juga butuh istirahat. Hewan juga butuh pelampiasan, manusia juga butuh pelampiasan. Apa bedanya? Justru ketika kemudian agama mengajarkan manusia itu adalah makhluk yang paling bertanggung jawab. Ya. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terbaik. Dan karena itu agama mengajarkan bahwa kita tanggung jawab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua tindakan kita. Atas semua pilihan-pilihan hidup Pilihan-pilihan kita. Inilah jadi agama itu justru mendewasakan kita. Agama itu mengajarkan kita menjadi orang yang dewasa, orang yang bertanggung jawab, orang yang memiliki visi hidup, orang yang hidupnya tidak asal hidup gitu. Dengan begitu jangan dianggap agama malah menjadi penghalang. Justru agama itu motivasi yang terkuat untuk orang memberikan produktivitasnya. Nah, gitu. Nah ini harus ya bukan karena kita seorang dai yang menyampaikan, bukan, tapi faktanya begitu. Kita membutuhkan agama. Ya. Bernegara aja kita butuh ideologi negara. Nah, gitu kan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu kewaspadaan yang perlu kita lakukan sekarang harus lebih konkret lagi ya. Jadi gini, kalau kita bukan pelakunya, tapi anak-anak kita juga terancam. Betul. Karena mereka itu generasi Gen Z, ya, sama generasi milenial itu sehari-harinya nggak akan lepas dari. Betul. Jadi dan kita sebagai orang tua punya tanggung jawab itu, Satya. Betul. Nah kita perhatikan anak-anak kita suka yang di kamar atau mojo atau yang di kafe-kafe. Baik, kita jeda kembali sebentar. Dan ada kutipan yang saya buka, ini kutipannya dari Buya Hamka. Beliau mengatakan kalau hidup itu hanya sekedar hidup. Babi di hutan itu juga hidup. Ya. Kemudian kalau kita kerja itu hanya sekedar kerja. Kera itu juga bekerja. Ini kritikan yang tajam ya. Dan karena itu kita sebagai manusia memang harus bisa memilih apakah pekerjaan yang kita lakukan itu halal apa enggak. Apakah sesuatu yang kita lakukan itu termasuk dalam maisir, perjudian atau enggak, kita yang harus memilihnya. Betul. Baik, pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Kita akan masuk ke segmen berikutnya setelah beberapa materi berikut ini. Pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Hari ini kita bicara tentang waspadai judi online bersama Ustadz Ahmad Habibul Muiz dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah Surabaya. Baik, Ustadz, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Bahwa memang kalau kita ingin selamat, ya agama. Satu-satunya guidance atau satu-satunya cara bagi kita tidak hanya selamat di dunia ya. Agama itu menuntut kita sampai di akhirat kelak. Nah, kaitannya dengan judi online yang sekarang ini marak di masyarakat, kita memang berharap ada keseriusan dari semua pihak. Ya, para pemangku kepentingan, juga para tokoh masyarakat, tokoh agama sekalipun. Ya, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Isa dan karena hari ini menjadi semacam darurat ini sudah ya. Darurat judi online. Bagaimana juga darurat data kemarin. Nah iya, darurat data. Data nasional ya yang nanti diretas. Aja
Jadi ternyata kita masih banyak kelemahan-kelemahan. Iya. Di satu sisi kita terlalu masih menikmati teknologi gitu ya. Tapi kita nggak punya kendali. Belum siap secara mental. Belum siap secara mental ya. Belum siap tentang bagaimana Cara cara yang menggunakan untuk sebuah kebaikan. Betul. Nah, karena itu kembali ke tema tentang maisir. Akhirnya para ulama-ulama kita itu memaknai maisir, judi itu tidak hanya dalam bentuk yang selama ini secara spesifik dipahami. Yaitu ada 2 orang atau lebih gitu kan, kemudian transaksi, permainan, kemudian adu dengan Dadu tadi taruh ya, ya. dengan taruhan, nanti yang menang mengambil. Kemudian yang kalah tentu kehilangan apa yang ditaruhkan. Betul. Bukan sekedar itu. Tapi berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang ke-90 tadi itu, para ulama memperluas di antara yang dimaksud maisir bukan hanya itu iya. Ya. Tapi maisir itu adalah segala sesuatu yang bisa membuat Anda lupa kepada dan sholat. Itu masuk Maisir kategori juga. maisir ya. Iya. Karena Allah menjelaskan di akhir ayatnya begitu. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Maisir tadi itu yang dipancing-pancing sama setan tadi itu. Akhirnya Anda terjebak masuk maisir, kemudian Anda akhirnya permusuhan, saling membenci, lupa Allah, lupa sholat. Ya. Karena itu maisir termasuk akhirnya para ulama juga berdasarkan umumnya ayat itu, maka segala sesuatu yang bisa membuat Anda itu lupa kepada Allah dan lupa kepada salat, ya, itu bisa ditafsirkan sebagai bagian dari dampak maisir. Dalam ini ya. Tapi memang luas ya, lebih luas. Ya. Tapi kalau spesifik tadi itu. Dan karena itu dampaknya dikatakan oleh ulama kita, termasuk Imam Ibnu Taimiyah itu dampaknya 2 tadi itu. Mafsadahnya itu besar. Satu mafsadah kerusakan yang ditimbulkan secara harta, ekonomi. Wes, keluar lagi, pinjam sana untuk judi, apapun dijual lah ya, gak karu-karuan pokoknya itu. Itu. Nah yang kedua tadi itu sudah amalnya rusak, wes gak sholat, wes gak zikir, musuh-musuhan karo koncone, ambek dulure. Itu yang terjadi. Bahkan sampai yang miris kemarin kan karena seorang istri yang kemudian membakar suaminya. Saking jengkelnya. Duit bulannya nggak ada. Dipakai judi. Buat anak gimana? Dipakai judi. Aparatur lagi itu kan. Ya. Jadi kan ini luar biasa. Karena itu kita support ya. Kita dukung semua pihak kita. Stakeholder masyarakat ini. Pemerintah sudah membuat satgas gitu ya. Ya mudah-mudahan ini betul-betul. Betul. Tapi jangan sampai hanya menakut-nakuti orang yang bawah. Oh ya. Yang bawah itu hanya korban juga nggak tahu apa-apa, ya. ditipu sama Jangan sampai nanti mereka yang tertipu kena pasal hukum. Padahal mereka tertipu. Pelaku-pelaku utamanya ini yang harus bandar-bandarnya ini. PPATK juga sudah melakukan upaya kan. Bisa ditelusuri itu ya. Kemana transaksinya. Dan nilainya sudah menembus angka 600 triliun. Jadi luar biasa itu. Karena itu sekali lagi apa yang sekarang bisa kita lakukan itu pentingnya. Ya bahwa tema tentang judi online sebagai trigger ya, ini hanya satu pemicu saja. Sebenarnya masih banyak ancaman-ancaman persoalan problematika yang ada di sekitar kita. Maka lagi-lagi kembali pentingnya memahami pesan-pesan nilai, ajaran, syariat agama sebagai guidance. Ya, kalau otak kita sudah kotor, itu tadi apapun bisa dipakai judi, Ustaz. Iya. Ini kan repot. Ini sedang marak-maraknya Piala Eropa ya. Iya. Judi juga nanti itu ya. Judi bola. Ada di sini dan bahkan di beberapa negara, maaf, itu dilegalkan itu. Iya. Dan bahkan ada beberapa klub bola itu sponsor utamanya adalah rumah judi. Alhamdulillah kita secara undang-undang kan nggak boleh itu. Meskipun prakteknya masih ada juga. Dan akhirnya ketahuan kan itu kebongkar juga. Dan juga ada indikasi permainan gitu. Dilindungi juga, kemudian masuk ke rekening aparat juga. Itu juga sudah kita paham lah, kita baca di media seperti itu. Jadi yang penting sekarang ini kalau kita umpamanya begini. Di dalam surat At-Tahrim
Ya, surat yang ke-66 ayat 6. Jangan judi dengan nama ayatnya. Nomor indah ini 666. Nanti dipakai, wih nomornya apa itu? Lah iya. 666. Apapun 6. Karena otaknya udah otak judi ya. Ayat pun dipakai judi Ayat kan pun repot dipakai nanti itu. judi. Jadi surat 66 ayat 6 itu tegas sekali. Kita diperintahkan untuk menjaga kita dan anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, gitu kan. Sadaqallahul adzim. Jelas sekali ya, pesan Allah jelas sekali. Ku anfusakum, hai orang-orang beriman. Ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Naro, dari siksa api neraka. Naro tempatnya setan. Nggak ada setan masuk neraka, surga nggak ada nanti sudah. Dulu pernah. Sudah, sekarang masuk neraka. Dikeluarkan sudah ya. Sudah dikeluarkan. Karena kesombongan. Jadi neraka itu tempatnya setan sudah. Jadi kalau Anda dekat dengan setan, dekat dengan judi, ya tempatnya setan. Itu alamatnya jelas. Alamat jelas. Jangan sampai nanti salah alamat kita. Yeah. Gitu. Kalau enggak neraka, surga insya Allah. Karena itu jaga anak-anak kita, jaga diri kita. Dengan cara apa? Ya, satu umpamanya belajar agama. Biar tahu lah paling enggak mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang perintah, mana yang larangan. Itu jelas kok agama kita. Yeah. Dan sekarang alhamdulillah ulama sudah banyak. Kajian online juga sudah ada, Mutiara Islam juga ada, betul, gitu kan. Dari sini kita saling belajar, berbagi ilmu, gitu kan. Itu satu, sehingga harus kita bentengi. Pertama, bentengi diri kita sendiri. Yeah. Katakanlah kita sekarang sudah kepala 5. Saya sudah 55, sekarang kepala 5 kita. Tinggal berapa waktu sih kehidupan kita? Kalau diukur dengan Rasulullah ya tinggal 8 tahun. Nah iya, waktu kita kan pendek lagi gitu kan. Masa ente sudah usia segitu masih nggak sadar-sadar juga? Betul. Gitu kan, ya. Nunggu usia berapa? Nunggu usia berapa ente mau sadar gitu kan. Nah, berarti ku anfusakum, diri kita jaga lagi. Adalah mungkin dulu kita pernah gini yang jelek-jelek, nah istighfar tobat. Tobat sudah. Perbaiki sekarang. Nah, yang kedua, anak-anak kita mereka punya masa depan. Yeah. Dan itu investasi kita. Investasi orang tua itu anak-anaknya. Dan karena itu ya orang tua harus peduli. Jangan kemudian anaknya dibiarkan salah pergaulan, salah kemudian memanfaatkan teknologi. Dianggap sudah apa ini? Sudah kebebasan, zaman bebas lah. Jangan begitu, nggak bisa. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban. Nah, karena itu anak-anak kita, karena apa? Saya melihat di judi online ini korbannya juga anak-anak loh. Betul, banyak. Di bawah 10 tahun itu 1,6 juta. Cukup banyak. Alhamdulillah bukan Jawa Timur, sekarang yang paling tinggi kan Jawa Barat nih. Iya. Kita nomor 4 atau angka tertinggi satu Jawa Barat, kedua DKI, ya, ketiga kemudian Jawa Tengah, keempat Jawa Timur, kelima Banten. Nah, kita masuk ke 4. Tapi ranking masih ada, ojo lah. Jawa Timur kita jaga. Ya, kita harus keluar dari 5 besar. Dalam ranking kasus perjudian ya. Baik Ustadz, waktu kita memang hanya tinggal 1 segmen lagi dan kita akan tuntaskan perbincangan tentang waspada terhadap judi online sesaat setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, untuk bicara tentang judi online memang tidak cukup 1 jam ya, termasuk di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Kenapa? Kita mengangkat judi online sebagai materi yang penting untuk kita bahas pagi ini karena memang korbannya itu ada di sekitar kita, tidak jauh-jauh dari masyarakat kebanyakan yang Ustadz Habibul Muiz tadi mencermati.
berapa persen, berapa puluh persen itu ada di level menengah ke bawah. Betul. 80%. 80%. 80%. Dan ini sangat luar biasa pengaruhnya di masyarakat. Nah, kembali ke Ustadz Ahmad Habibul Muiz, bahwa apa yang harus kita lakukan, Ustadz, di masyarakat sebagai pribadi-pribadi, kita sebagai orang tua, kemudian pucuk pimpinan kita, Betul. atau dari para individu masing-masing. Oke, kalau pemangku kebijakan, pemerintah pasti mereka punya program lah. Sekarang kita bicara dari sisi kita. Ya, dari Kita sebagai masyarakat ya. Tadi yang pertama saya katakan masing-masing kita. Ya. Mari peduli menyelamatkan diri kita. Bahwa kita masih punya masa depan, yaitu akhirat. Ya, Tolong itu prioritaskan. prioritas. Betul. Kita masih ada di alam kubur nanti, ada alam pertanggungjawaban, Nah, iya. ada alam akhirat. Itu masa depan pasti itu. Maka diingatkan, kubur itu hak. Coba lihat itu tetangga yang mati-mati itu. Semua pasti mati. An-naru haq, An-naru hak. Wal jannatu hak. wal jannatu haq. Itu kita harus tanamkan betul. Sehingga apa? Kita muncul tanggung jawab. Yang kedua, keluarga tadi. Istri anak kita. Saling menjagalah. Suami menjaga istrinya, istri menjaga suaminya, orang tua menjaga anak-anaknya. Karena eranya udah era seperti ini. Iya. Kalau kemudian kita nggak peduli, wes pejare gitu. Oh, gelondong. Betul, itu bahaya tuh. Termasuk menjaga anak-anak kita dari si pergaulan. Ya, Pergaulan mereka secara offline, gitu kan, dengan siapa temannya. Pergaulan mereka secara online. Dan banyak korbannya itu. Ketemu konco nang Facebook. Ketemu konco nang akhirnya nyambung terus ya Rob ya. Jadi betul-betul memang kita berada di satu era ya disrupsi seperti ini ya, era teknologi yang dibutuhkan literasi, dibutuhkan kesadaran kita yang lebih. Apalagi sekarang ini musim-musim liburan, Ustaz. Betul lah, musim liburan para orang seperti tua ini ini. gelisah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, Satisa, ya kepedulian kita secara sosial. Ya. Islam itu nggak mengajarkan kita yang penting diri saya nyaman, diri saya berhasil, enggak. Iya, betul. Bahkan Nabi SAW itu pernah diberikan wasiat oleh malaikat Jibril sebelum beliau meninggal dunia. Ausani Khalil Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Rasulullah pernah dipesankan oleh malaikat Jibril untuk perhatian tentang tetangga. Jadi maksud saya kita juga butuh kepedulian sosial. Jangan sampai di lingkungan kehidupan kita ada judi offline ya. Kalau judi online sulit dipantau langsung. Betul. Karena permainannya sangat private gitu ya. Tapi kalau judi offline kan kita ngumpul-ngumpul. Iya. Oh, Adu doro. Main kartu. Adu doro juga ya. Iya. Masya Allah. Main kartu, main doro. Yes. Iya. Jadi harus ada kepedulian sosial. Ya. Kemudian yang berikutnya perlunya kita butuh kreativitas. Penyaluran yang kreatif, yang edukatif. Ya, anak-anak butuh hiburan, semua kita butuh hiburan. Tapi hiburan yang bagaimana? Yang baik, gitu ya. hiburan yang memberikan nilai-nilai edukasi, nilai-nilai kebersamaan, toleransi, saling membantu. Ya, perlu jalan-jalan juga, gitu kan, rekreatif. Harus disibukkan dengan hal-hal yang baik. Yang positif. Kalau enggak nanti suka menyendiri, suka dengan kepekaan sosialnya kurang juga bisa membahayakan. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah dan Pak Isa yang saya hormati, jadi sekali lagi agama itu sudah memberikan guidance-nya gitu ya. Karena itu mari ini trigger saja ya. Ini satu fenomena yang perlu kita waspadai dan mudah-mudahan menjadi media untuk menyadarkan kita masing-masing. Bahwa setan itu akan selalu bermain dengan apapun caranya. Dan objeknya kita, itu masalahnya. Dan ini bedanya umat Muhammad dengan umat para nabi-nabi sebelumnya. Kalau di umatnya Nabi Lut misalnya itu ya, masyarakatnya nyimpang, gitu langsung dibinasakan itu, habis gitu. Tapi umatnya Rasulullah Muhammad ini kan diberikan kesempatan, Ustaz. Untuk sadar ya. Iya, diberikan kesempatan untuk sadar. Maka pertanyaan kan tadi ini, fahal antum mentahun, apakah Anda sadar? Gitu? Apakah Anda sadar? Jadi kalau Anda sudah dijelaskan seperti ini, mesti nggak sadar-sadar juga ya sudah itu. Berarti sudah sakau. Sakau. Sudah terkooptasi sama setan. Keluar. Jadi agama kan memerintahkan fattakhiduhu aduwa.
setan itu jadikan musuh, jangan jadikan teman. Keliru sampean. Keliru sampean ya. Jangan berteman dengan setan. Ya kita harus jadikan setan sebagai musuh. Karena memang setan itu akan mengajak manusia untuk tergelincir dari jalan yang lurus dan bangga gak tepuk tangan mereka nanti itu. Wah, koncoku akeh. Betul. Ya, itu kan. Sukses. Sukses mereka. Kita yang rugi. Betul. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang perlu kita berikan apa itu garis bawah itu ya, sesuatu yang penting itu tentang dampaknya. Ya. Jadi judi online itu dampak nyatanya memang sangat merusak. Betul. Merusak moral kita, kemudian keluarga kita jadi hancur. Ya. Lalu pekerjaan itu juga begitu. Ya. Bahkan yang itu tadi pengaruh dari setan itu kita saling bermusuhan ini Ya. yang paling bahaya. Ya kalau Awalnya baik-baik aja awalnya. nah, makanya. Nah ini bagaimana Pak mencegah orang itu supaya tidak melihat buktinya dulu baru sadar gitu. Ya. Yeah. Ya jadi lagi-lagi bahwa kita ini terikat dengan norma-norma dan aturan. Dalam aturan kehidupan sosial kita juga terikat dengan norma-norma aturan sosial. Ada hukum juga. Jadi kalau Anda judi, Anda minum-minum, itu ancaman hukum juga sudah ada kok. Betul. Pelaku judi juga ada ancamannya di atas 6 tahun. Nah, itu kan minum-minum juga begitu ada. Nah itu artinya apa? Nggak menguntungkan. Anda secara dunia juga akan nggak menguntungkan. Anda akan masuk kategori pelanggaran kriminalitas. Ada ancaman hukum atau denda bahkan 1 miliar, gitu kan. Jadi sudah Anda akan jatuh secara sosial. Secara moral di masyarakat. Hukum juga ada ancaman hukum, gitu kan. Apalagi di depan Allah. Ya, ya. Nah, sudah rugi dua-duanya. Padahal doa kita kan Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Cobalah konsisten dengan doa kita. Tiap hari doanya begitu, tapi kok hari-harinya nggak menunjukkan doanya. Ini doanya lisan aja, doanya berhenti di mulut, nggak sampai di kesadaran. Iya, iya. Dalam hikam itu kan kenapa sih pertolongan Allah itu kok nggak datang-datang? Padahal kita tidak pernah bertanya pada diri kita, kenapa kita terlambat untuk jemput pertolongan dari Allah itu Ustaz. Iya, jadi sebenarnya kita nggak jujur dengan apa yang kita minta. Dengan apa yang kita minta. Nah, kalau Anda jujur, kalau pemerintah kalau kita semuanya jujur, belajar jujur ya, jujur bahwa kita pengen selamat dunia, jujur bahwa kita pengen selamat akhiratnya, ya kembali kepada hidayah Allah. Gak ada bahagia ceritanya orang bahagia gara-gara menang judi itu gak ada. Itu jelek sampai remah-remah kan. Ya iya, tambah dardor nanti. Iya, kayak film koboi gitu ya. Jadi nggak ada untungnya dunia akhirat dan nggak akan barokah. Kalaupun Anda menang sekarang, dan sudah banyak orang-orang yang kemudian tobat dan menceritakan sebenarnya judi online di balik itu hanya permainan, itu sudah ada modusnya. Masa ada bandar mau kalah? Dan bandar selalu menang. Bandar selalu menang. Nggak ada cerita bandar kalah itu. Iya, itu sudah dimainkan dengan sedemikian rupa. Betul. Akhirnya korbannya kan ada yang sampai 50.000, 100.000, ada yang sampai jutaan, bahkan ada yang 20% tadi itu bisa miliaran. Miliaran sudah. Baik. Ustaz mau doanya supaya pertemuan kita lebih berkah lagi dan ini sebagai pengingat bagi kita semuanya bahwa judi online memang tidak ada untungnya dan sangat-sangat merugikan. Baik, menurut saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memperbincangkan ya satu fenomena sosial yang kita berharap dengan itu bisa menjadi pembelajaran bersama dan menggugah kesadaran kita ya beragama dan berkehidupan dengan prinsip-prinsip moral ya untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Mari kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, ya saudara-saudara kita dan khususnya kaum muslimin dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala bentuk-bentuk kemungkaran yang selalu digodakan oleh setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi
ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Anda sudah mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang tadi membahas tentang waspada judi online bersama Ustadz Ahmad Habibul Muiz LCM SOS dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah Surabaya. Saya Isa Ansari bersama narasumber kami harus segera mau pamit dari ruangan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.